Hello guys, still with me, Miss Krishna. Today we are going to discuss about the negation in English first grade, about simple present tense. I think you have ever heard about this one. Okay, next, do you know what is it simple present tense? This is a simple present tense, if you know. Pengertiannya dari simple present tense yaitu simple present tense yaitu tenses yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi saat ini pada suatu spesifik waktu karena terjadi pada waktu sekarang, maka pasti menggunakan kata kerja pertama dalam susunan kalimatnya. Nah, kamu harus tahu tuh apa kata kerja, ya. Ibu yakin kamu sudah tahu semuanya. What is it? Verb, adjective, ya, kind of part speech itu tahu. Dan kemudian apa sih kegunaan dari simple present tense? Ini dia. Yang pertama, saat kita menggunakan simple present tense itu untuk menyatakan suatu fakta atau ya kebenaran. Berarti example, the sun rises from the east. Matahari itu terbit dari timur. Nah, itu kan faktanya. Kemudian yang kedua, gunanya simple present tense yaitu untuk menggambarkan kebiasaan atau kejadian yang dilakukan berkali-kali dalam bingkai waktu sekarang. Jadi yang kegiatan rutin gitu ya maksudnya, seperti contohnya, my mother wakes up at 5 a.m. every morning. Ibu saya bangun jam 5 setiap pagi. Nah, setiap pagi. Waktunya, kejadiannya itu berkali-kali atau berulang setiap pagi. Jadi kan setiap pagi berlangsung gitu ya. My mother always wake up at 5. And then for the three, untuk menggambarkan perasaan atau emosi. You can use a simple present like I love my parents to the moon and back. Saya mencintai ayah saya, orang tua saya. Mengungkapkan kepemilikan dan hubungan logis. The laptop belongs to me. Laptop itu milik saya. Kemudian number 5, untuk menyampaikan pendapat dan pikiran. I think it's better if people use public transportations more often than their personal car. Saya pikir, menyampaikan pendapat ya, saya pikir lebih baik jika semua orang menggunakan transportasi publik daripada menggunakan kendaraan pribadinya. Oke. Bagaimana cara penggunaan simple present? Nah, ini masih yang tadi ya lanjutannya. Yang keenam, digunakan untuk kalimat instruksi. Kalau kamu mau nyuruh seseorang melakukan sesuatu gitu ya, instruksi, itu biasanya pakai simple present juga. Kata kerja yang digunakan yaitu kata kerja pertama, pour some salt into the egg and mix them well. Tuangkan sedikit garam pada telur dan aduk rata, campur semuanya. Kemudian yang ketujuh, digunakan pada kalimat pengandaian tipe 1. Kita sebut if clause. Ini nanti akan kamu pelajari selanjutnya di kelas 2. And then bagaimana rumus simple present? Sebelum Ibu terangkan rumus simple present, kamu harus tahu bagaimana cara kita membuat kalimat. Kalau kita membuat kalimat itu atau kita mengatakan sesuatu gitu ya, itu biasanya ada di sini ada nominal sentence. Rumus simple present itu ada nominal sentence dan verbal sentence. Apa sih yang dimaksud dengan nominal sentence dan verbal sentence? Dia ada dua bentuk kalimat gitu ya, menggunakan nominal sentence dan verbal sentence. Nominal sentence itu kalimatnya tidak menggunakan kata kerja.
Kalau verbal sentence, dia menggunakan kata kerja. Contohnya seperti apa? Nah, seperti ini. Mereka adalah polisi. Mereka adalah polisi. Atau saya seorang siswa. Saya seorang dokter. Saya bahagia. Kalimat-kalimat yang Ibu contohkan itu tidak ada kata kerjanya kan? Saya bahagia. Nah, mereka adalah polisi. Dia tidak ada di situ kata kerjanya. Itu dinamakan kalimat nominal. Bahasa Inggrisnya, atau ini, dia marah. They are a police. Bahasa Inggrisnya. Kalau dia marah, he is angry. Nah, kalimat verbal sentence, itu kalimat yang ada kata kerjanya. Tahu kan kata kerja? Kami datang ke rumah Roni. Atau dia datang ke rumah saya. Datang di sini kata kerja. Kata kerja itu apa? Kata yang mengandung pekerjaan. Ya, kata-kata yang ada tindakannya, itu kata kerja. Kami datang, datang itu ada kerjanya, dia datang ke rumah kamu. Dia datang ke rumah saya, datang, ada kerjanya. Kalau seperti ini mereka adalah polisi, tidak ada kata kerjanya di situ. Dia marah, marah itu kata sifat, polisi itu kata benda. Nah, datang kata kerja. Kalau ada kata kerjanya, kamu bisa menggunakan verbal sentence. Kalau tidak ada kata kerjanya, itu namanya nominal sentence. Nah, kalimat dalam present tense-nya, kami datang ke rumah Tony. We comes to Ronnie's house. Kalau dia datang ke rumah saya, she comes to my house. Garis bawahi di sini nanti akan Ibu terangkan. We come sama si comes, ada s-nya di situ. Nanti Ibu terangkan untuk selanjutnya. Ini rumus untuk simple present tense. Ibu bahas dulu yang nominal sentence, kalimat nominal, gitu ya. Ada positif, nanti ada negatif, ada interrogatif. Rumusnya, ya, nanti diingat, tolong diingat. Rumusnya yaitu subject. Kemudian kalau tidak ada kata kerja, kita pakai to be. Kemudian object. Subjeknya itu ada apa saja? I, you, they, we, he, she, it, nama orang, dan lain sebagainya gitu ya, subjek. Subjek itu yang melakukan tindakan. Kemarin kita sudah bahas di pronoun ya, subjek. To be dari present tense itu ada 3 yang kamu harus tahu gitu ya. Ada am, are, sama is. I, am itu khusus untuk I. Are itu untuk you, they, we, atau subjek jamak. Subjek jamak itu lebih dari satu orangnya ya. Nah, kemudian is itu untuk she, he, dan it, atau untuk subjek tunggal. Satu orang atau satu benda, dia pakai is. Baru objek. Oke, selanjutnya. Ini rumus nominal sentence dalam bentuk negatif. Subjek, to be, tambah not, kemudian objek. Kalau tadi, I am a teacher, saya seorang guru. Nah, kalau di sini I am not teacher, artinya saya bukan seorang guru. Nah, kita tinggal tambahkan not setelah to be untuk membuat kalimat negatif simple present. Ingat rumusnya subject, to be, not, object. Selanjutnya rumus simple present dalam bentuk questions, interrogative sentence ya, pertanyaan. Nah, untuk membuat kalimat tanya menggunakan simple present, itu dibalik to be-nya di depan sekarang. To be-nya ditaruh di depan, kemudian subjek, baru objek. Ingat ya, to be di depan, setelah to be subjek, baru objek. Itu untuk
interrogative sentence atau kalimat tanyanya. Oke, demikian. Ini contohnya. Diana, titik-titik, Diana bla 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 a beautiful girl. Diana di sini. To be-nya tadi ada apa saja? Am, is, are, gitu ya. Diana, to be-nya apa Diana? Nah, betul, is. Yang kedua, be not in the class right now. We, to be-nya apa untuk we? Ingat apa tadi to be-nya? Not berarti ini kalimatnya negatif. Is in the class right now. Untuk membuat kalimat negatif tadi apa rumusnya? Subject to be not. Berarti subjeknya we, to be untuk we apa? Ya, are. We are not, atau kamu bisa menyingkatnya we aren't in the class right now. The cats, be not berarti negatif juga. The cats, to be-nya apa? Be-nya apa? Oke, is not. The student, siswa. Kalau ada S di belakang berarti dia jamak. Lebih dari satu. Kalau lebih dari satu, to be-nya apa? Are. The student are be bored. Number 5. This is interrogative sentence ya. Ini kalimat tanya. Ciri-cirinya apa? Di belakangnya ada tanda tanya. Rumus dari kalimat tanya untuk simple present yaitu to be di depan, kemudian subject, Johnny and Jenny ini subject, in the library. Nah, sekarang Johnny and John and Jenny. John and Jenny. This is two people, ya. Ada dua orang. Kalau dua orang berarti jamak lebih dari satu. Bisa dikatakan diganti dengan pronounnya they, mereka. Berarti to be-nya di sini siapa kalau di sini they? Let's go are. Okay, have you clear? Sudah jelas ya. Nah, bisa menggunakan simple present dalam bentuk nominal sentence. Oke, Ibu tunggu pemahaman kamu selanjutnya dalam mengerjakan tes. Kalau kamu sudah bisa, berarti kamu sudah paham. Thank you for watching. Don't forget, siapa yang belum subscribe, silahkan subscribe atau like atau share video ini. Semoga bermanfaat buat yang lainnya. Thank you.